Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Batubara dari kelas 12 MIA 1. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah makna mengenai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa sih yang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini? Amar ma'ruf sendiri memiliki makna mengajak seseorang dalam berbuat sebuah kebaikan. Sedangkan nahi mungkar adalah mencegah atau melarang seseorang dalam berbuat sebuah kejahatan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini merupakan sikap atau perilaku yang sangat dianjurkan oleh agama kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104, yang berarti, hendaklah ada orang di sekitar kamu yang menyeru atau mengajak dalam melaksanakan sebuah kebaikan, dan ada orang yang melarang dalam berbuat kejahatan, dan sesungguhnya dialah orang-orang yang paling beruntung. Sesuai dengan firman tersebut, maka dengan kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dapat memiliki manfaat bagi kita, diri kita, orang sekitar kita, maupun keluarga, masyarakat, semuanya memiliki manfaat. Karena dengan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, kita bisa saling mengingatkan dalam melaksanakan kewajiban kita yang sering terlupakan, serta dapat mengingatkan untuk tidak melakukan sebuah atau sesuatu yang dilarang oleh agama kita sendiri. Apa saja sih contoh dari perilaku amar ma'ruf dan nahi mungkar ini? Amar ma'ruf yaitu mengajak seseorang dari membuat kebaikan, bukan? Contoh yang pertama adalah mengucap salam yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila kita bertemu dengan sesama muslim. Kemudian dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oleh orang tersebut. Itu merupakan hal yang sepele bagi orang-orang, namun itu memiliki manfaat yang besar. Dan kita mengucapkan salam tersebut, maka kita sendiri mendoakan orang tersebut dan dibalas oleh orang tersebut kepada kita. Maka dari itu, marilah mulai dari sekarang kita sering mengucapkan salam kepada orang lain saat kita bertemu dengannya. Dan contoh yang kedua adalah sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam memulai sesuatu hal, baik dalam segala apapun itu, seperti mulai makan, mulai menulis, mulai melakukan hal-hal yang kecil lainnya. Marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar hal yang kita lakukan tersebut mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan menjadi ilmu yang berkah terhadap kita semua. Adapun contoh perilaku yang ketiga adalah sering tersenyum atau ramah terhadap orang-orang yang sedang kita jumpai. Dengan kita tersenyum kepada orang lain yang dia sedang bad mood atau sedang memiliki masalah, dan kita tersenyum, maka orang tersebut mau tidak mau akan ikut tersenyum juga. Dengan tersenyum dia dapat melupakan sedikit masalahnya. Tentu saja itu memberikan manfaat yang sangat besar untuk diri dia dan diri kita. Karena dengan itu kita membantu meringankan masalah dia, walaupun kita tidak memberikan saran maupun pendapat mengenai masalah dia yang dia miliki. Adapun contoh yang keempat adalah menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit adalah sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dengan menjenguk orang yang sakit, kita dapat memberinya semangat untuk sembuh seperti kita yang sedang menjenguknya tersebut. Dengan kita menjenguk dia, maka dia akan merasa bersemangat dan berkata, aku akan sembuh seperti halnya dia yang sedang menjengukku sekarang. Jika dia mendoakan kita karena kita menjenguknya, maka kita akan mendapat keberkahan dan serta pahala. Adapun contoh selanjutnya adalah selalu berkata jujur dan jangan pernah berbohong, karena kejujuran adalah menampilkan sifat atau perilaku dari orang-orang tersebut. Dengan jujur atau tidaknya dia, maka orang dapat menilai, bahkan memperhatikan dia dari hanya dengan kejujuran atau tidaknya saja. Selanjutnya adalah contoh dan perilaku dari nahi mungkar. Nahi mungkar
artinya mengajak, mencegah, atau melarang seseorang dalam berbuat kejahatan. Nah, contoh yang pertama, mencegah seseorang dalam bergibah. Bergibah merupakan suatu contoh perilaku yang sangat tidak cocok untuk kita laksanakan sebagai umat muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang dengan keras untuk kita melaksanakan gibah. Gibah sendiri memiliki arti menceritakan kejelekan orang lain tanpa diketahui orang tersebut. Dan jika dia mengetahuinya, maka dia akan mengalami sakit hati. Dosa gibah ini sangatlah besar, maka marilah kita hindari itu. Dosanya lebih tinggi daripada zina. Karena orang-orang yang berzina adalah hubungannya hanya dengan hablum minallah atau dengan Allah saja. Jika dia bertaubat, maka dosanya akan diampunkan. Sedangkan orang yang bergibah, dosanya adalah hablum minallah dan hablum minannas. Maupun dia bertaubat, Allah belum tentu memaafkannya apabila orang yang digibahinya tersebut, orang yang digibahi dan sakit hati olehnya, belum memaafkannya, maka Allah belum tentu memaafkannya. Nah, contoh yang kedua adalah jangan merasa sombong atau jangan melihat rendah orang lain. Kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang kaya, miskin, cantik, ganteng, berpendidikan atau tidak berpendidikan, itu semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita hanyalah iman dan ketakwaan kita. Tidak dengan dia kaya, belum tentu dia adalah orang yang paling tinggi derajatnya di mata Allah. Namun sebaliknya, bisa jadi orang yang miskin itu adalah orang yang tinggi derajatnya di mata Allah karena ia memiliki waktu yang luang untuk melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah untuk dia laksanakan dan dia serahkan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, janganlah kita pernah menganggap atau memandang rendah orang lain. Adapun contoh yang ketiga adalah jangan iri dan dengki. Iri dan dengki ini hanya akan menyesatkan kita, membuat sifat kita tercela, dan tidak pernah membuat kita merasa syukur dengan apa yang kita miliki. Nah, dengan kita iri kepada orang yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, itu hanya tidak akan menyehatkan kita. Dan itu akan membuat kita tidak merasa bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Namun banyak orang di luar sana yang belum memiliki apa yang sudah kita miliki. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Harap dari beberapa contoh dan perilaku yang telah saya sampaikan dapat kita laksanakan dan kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada semuanya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.